Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita akan membahas pengaturan MAD dari Toyota Racer, supaya memudahkan kita untuk melakukan dan memahami apa saja isi MID dari Toyota Racer. Halo teman-teman, kita akan bahas MID dari Toyota Racer serta penggunaannya. Mungkin kita akan langsung aja, karena video ini juga saya buat untuk file pengingat saya sendiri, biar memudahkan membantu mencari kalau misalkan nanti ada pertanyaan atau ada apa-apa. Kita mulai dari mesin mati, kita nyalakan dulu switch start stopnya. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini ada beberapa lampu indikator. Kalau yang ini lampu indikator tail atau lampu kota, kalau yang ini fog lamp. Kemudian yang di sebelah sini adalah lampu indikator malfungsi mesin. Ini untuk setir. Ini ada pesan atau mungkin informasi ketika ada masalah. Kemudian ini untuk indikator rem parkir. Nah, ini mati ya. Sekarang kita nyoba ketika menyala. Nah, semua indikator mestinya mati, kecuali untuk lampu fog lamp, lampu tail, sama lampu parkir ketika rem parkirnya masih terangkat atau masih terpasang. Kemudian yang berkedip adalah lampu pengingat pemasang seatbelt. Oh ya, ini mohon maaf teman-teman, saya pakai flash supaya lebih memudahkan kita untuk melakukan percobaan. Jadi di sini ada 4 pilihan menu. Yang ini, yang gambar daun ini adalah menu untuk mengetahui penggunaan BBM rata-rata. Jadi saat ini BBM-nya ada di 15,4 km per liter. Jadi artinya 1 liter bisa menempuh 15,4 km. Kemudian kita turunkan lagi dengan menekan steering switch yang ada di sini. Kita turunkan, kita naikkan seperti ini. Nah, untuk rentang ini artinya adalah BBM yang ada di dalam tangki dengan kondisi BBM yang bisa dikatakan ini setengah ya, setengah tangki ya. Itu bisa menempuh kurang lebih jarak 175 km. Kemudian ke menu yang kedua, ini ada seperti gambar mobil. Nah, seperti gambar mobil, kemudian ada I-nya, itu menandakan atau menyatakan bahwa itulah car information. Ini bisa berupa waktu, dan ini bisa berupa informasi lain. Oke, kita lanjut menu yang berikutnya. Ini adalah menu pesan. Menu pesan ini muncul ketika misalkan nanti ada pengingat waktunya servis atau maintenance service. Ini pengingat waktunya perawatan kendaraan bisa, atau mungkin ketika waktunya untuk merotasi ban juga bisa, juga muncul pesan nanti ketika waktunya penggantian oli. Ketika olinya sudah waktunya diganti, di sini akan muncul pesan nanti. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Kemudian menu yang terakhir, yang gambar gear ini akan kita bahas satu persatu. Di sini ada kecerahan layar. Untuk masuk bisa ditekan dengan menekan tombol enter di sebelah sini, di steering switch. Nah, ini bisa masuk. Kemudian untuk merubah kecerahan layarnya, kita tekan tombol enter dulu. Ketika kursor sudah berpindah di angka yang di sebelah kanan, ini bisa dinaikkan. Nah, ini akan kecerahan lain akan berubah sesuai dengan tingkat brightness-nya yang kita inginkan. Semakin tinggi akan semakin cerah atau semakin terang, semakin rendah akan semakin redup. Setelah kita selesai men-settingnya, kita tekan tombol enter lagi, lalu di kursor
angka ini akan padam. Untuk kembalinya kita tekan tombol back. Di pilihan berikutnya tetap masih di fungsi tombol gear, ada waktu dan tanggal. Sama, untuk menyetingnya kita masuk, kita tekan tombol enter, kemudian kita geser kursornya ke atas bawah sesuai dengan petunjuk yang tercantum di MID ya. Untuk menyimpannya kita tekan tombol enter lagi. Untuk kembali kita tekan tombol back. Begitu juga di pilihan jam, tanggal, bulan, dan tahun. Begitu juga seterusnya. Oke, berikutnya kita masuk ke desain. Desain ini adalah tampilan untuk menampilkan MID. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Untuk display 2 tampilannya seperti ini, dengan RPM yang melingkar ya, bukan 3D seperti yang di display 1. Kita coba. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke, kita rubah lagi ke default, sama seperti yang lainnya di display 3 atau 4, tergantung kenyamanan teman-teman sendiri. Kita masuk, kita kembalikan ke display 1. Kemudian untuk pengaturan layar, teman-teman, kita masuk ke pengaturan layar dengan menekan tombol enter. Lalu kemudian di pilihan pertama ada pilihan untuk lampu indikator eco, yaitu lampu indikator eco drive, dimana menampilkan seberapa ekonomis gaya mengemudi kita. Kalau gaya mengemudi kita ekonomis, akan muncul indikator eco. Lalu ke rata-rata penghematan BBM, ini akan menampilkan average atau rata-rata penghematan BBM setelah kita mengisi BBM. Ini bisa dipilih untuk on atau off, sama seperti lampu indikator eco, bisa dipilih untuk pilihannya adalah on atau off. Kemudian reset trip A, yaitu mereset kembali atau mengenolkan kilometer kembali trip A. Jadi bukan odometer ya, trip A. Pilihannya ada di sini. Nah, ini trip A. Ini akan secara otomatis akan mereset ketika kita men-setting pilihan ini ke posisi on, seperti ini. Lalu untuk membuka tampilan adalah opening. Opening ini kalau kita matikan, tidak akan ada opening ketika kita akan menyalakan kendaraan. Bukan akan menyalakan kendaraan ya, ketika kita menyalakan kendaraan tidak ada opening. Nanti kita coba. Kemudian tipe tampilan akhir, di sini ada standar, off, sama eco. Kita coba yang eco, nanti tampilannya akan menampilkan informasi ketika kita mematikan kendaraan. Jadi ketika kita mematikan kendaraan, setelah closing displaynya MID, itu akan muncul informasi berkendara. Lalu ini untuk pilihan sudut kemudi. Nah, ini sebaiknya kita posisikan di on supaya nanti mempraktekannya lebih enak, lebih kelihatan. Oke, kita masuk ke sini dulu. Kita cek apakah pengaturan ini akan berubah. Misalkan untuk sudut pengemudi, ini harus masuk ke posisi gigi mundur dulu. Nah, ini yang dimaksud dengan tampilan sudut kemudi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, lalu kita buktikan ketika closing displaynya seperti apa. Nah, ini yang dimaksud dengan tampilan berkendaranya sebelum mati. Seperti itu. Nah, seperti itu dia akan padam sendiri. Lalu kan kita rubah tadi untuk openingnya. Nah, dia langsung masuk ke tampilan utama, bukan tidak ada opening display yang selamat datang tadi. Oke, next kita masuk ke alarm. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke alarm setting. Alarm setting ini ada di antaranya adalah jenis nada sinyal belok, yaitu ketika kita memasang lampu sein. Nah, ini akan bermacam-macam bunyinya ya. Kita coba, kita nyalakan lampu seinnya. Nah, ini yang tipe 3, ya kan. Kalau kita kembalikan ke tipe 2, nah kalau tipe 1 seperti apa, kita lihat. Nah, oke. Kita kembalikan lagi ya ke tipe 2 ya, yang lebih familiar ya.
Kemudian ini untuk volume suara membuka. Yang dimaksud volume suara membuka ini adalah ketika kita menyalakan kendaraan, MID nyala, kemudian ada sambutan dari MID-nya welcome. Nah, itu yang dimaksud dengan volume suara membuka. Dia akan lebih kencang. Volume suaranya akan lebih kencang. Maksudnya membuka ini opening MID-nya ya. Mungkin ini seperti translating atau translator. Jadi bahasanya ketika bahasa Indonesia itu volume suara membuka. Kemudian menu berikutnya adalah set informasi hari. Ini adalah seperti alarm di handphone. Seperti alarmnya teman-teman semua yang ada di handphone. Ini bisa digunakan untuk mengatur banyak semua kategori sih. Ada ulang tahun, ada perayaan mungkin pernikahan atau apa, atau mungkin hari liburnya teman-teman. Nah, ini juga ada inspeksi mobil. Nah, khusus untuk inspeksi mobil ini sama untuk hari perawatan, dia akan menyala. Setnya akan menyala di sini. Di sini akan menyala sebentar ya. Nah, di sini akan menyala bahwa sudah waktunya untuk pemeriksaan mobil. Jadi bukan malfungsi ya teman-teman. Nanti kita jelaskan di video selanjutnya. Sama seperti pengaturan informasi hari yang lain. Di sini akan muncul pesan bahwa ini adalah hari ulang tahun pasangan kita, atau mungkin anak kita, atau mungkin perayaan apa yang sudah kita setting sebelumnya. Seperti itu. Lalu kita akan masuk ke pengaturan kendaraan. Nah, khusus untuk pengaturan kendaraan dan pengaturan perawatan akan saya bahas di video selanjutnya, karena ini terkait dengan munculnya lampu indikator maintenance service. Oke, kita lompat ke pengaturan default. Ini kembali ke reset pengaturan seperti biasa. Sama yang terakhir adalah pilihan bahasa. Ada bahasa Inggris, Spanyol, Portugis, Indonesia. Tergantung mana yang membuat teman-teman lebih nyaman. Oke, sementara itu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.